tanya Pak. Jadi begini, ada suami, dia selingkuh dan sudah pergi dengan perempuan lain. Nah, satu waktu keluarga dari yang suami ini bermimpi untuk minta dibukakan eh, tali di kakinya dan sepertinya kalau dilihat tali itu seperti tali pocong. Pertanyaan saya, itu santet apa ya Pak? Itu jenis mantra pakai pengantara, jenis air, air minum Oh, atau caranya Pak? makan. Hah? Ngilangin ya? Ya, kita kodakan tadi. Oh, Mengam, oke. jelas, jelas. Mengapa darah? Mengam. Saya tuh heran ya. Saya punya nenek, itu ngomong sama saya tuh gini, ini nenek saya jahat banget ini. Dia ahli ilmu hitam. Dia selalu pesan ngasih wasiat sama saya itu sebelum mati ngomong gini. Ton, ada apa? Kamu kalau di rumah harus baik jadi malaikat. Tapi kalau di luar jadilah iblis. Hah? Kok gitu nenek? Gini Ton. Sebagai orang jahat pun kamu harus punya alternatif. Loh, gimana nenek? Ini nenek. Coba. Kalau kamu jahatin keluarga, di luar kamu jahat, di dalam rumah juga jahat. Waktu kamu sakit yang pelihara siapa? Memang benar. Saya juga makanya saya lihat nenek saya sendiri. Oh gitu nenek, iya. Coba Ton. Orang luar minta saya gugurin kandungan. Saya lakukan tanpa perasaan. Ayam aja itu pokoknya. Itu janin-janin itu diritualkan untuk mantra nenek saya untuk panjang umur. Untuk memperkuat ilmu hitam. Tapi suatu kali cucunya mau gugurkan, dimarah-marah, dimaki, gitu. Nggak boleh, gugurkan, nggak boleh. Marahin. Waktu nenek saya sekarat mati susah. Yang mau digugurin ini, yang rawat nenek saya. Nenek saya ngomong, untung belum tak pateni kan. Jadi dia ngomong gini, Ton, sejahatnya kamu, jangan kamu lukai keluarga. Sejahatnya kamu. Saya lihat nenek saya sendiri. Habis dia membunuhin orang, nenek saya itu bunuh orang tidak banyak, ribuan. Dan dia membunuh orang, anak cucu dibunuh semua. Habis bunuh orang, uang hasil bunuh itu dibawa, dibelikan beras, dikasihkan ke buyut-buyutnya, cucu-cucunya untuk makan, yang miskin-miskin. Makanya nenek saya, guru, di mata keluarga, dia adalah nenek yang baik sekali. Tetapi di luar adalah iblis. Di situ saya melihat satu hal. Kadang kita ini ada salah. Sama istri kita pelit sekali. Sama teman baik sekali. Nanti kalau stroke yang melihara siapa? Teman ada batasnya, betul? Betul? Makanya saya itu ingat, pertama itu Tuhan, kedua keluarga. Betul? Nah, setelah saya bertobat, di luar baik, di dalam ya baik. Nah, makanya kalau sudah tanya saya di keluarga saya, Tony gimana? Oh baik. Di luar iblis. Sebelum saya bertobat. Makanya saya tuh kadang tuh kalau ada suami yang mukul istrinya, saya katakan goblok. Kenapa? Jangan lukai keluarga sendiri, apalagi anak. Kalau udah anak dendam sama kita, kalau engkau ada terjadi sesuatu dengan kamu, siapa yang mau nerima? Betul? Betul? Saya lihat orang jahat aja masih ada alternatif, betul? Mosok yang normal enggak? Siapa yang setuju angkat tangan? Ingat kamu normal enggak? Jelas? Oke, lagi? Misi. Terima kasih. Ini dua, ini gimana nih? Ini dulu.
Saya mau tanya mengenai binatang yang biasa dipakai untuk dikirim buat kita. Binatangnya seperti apa? Maksudnya jenisnya binatang Oke, melata. Terus bagaimana kita membedakan apakah itu memang binatang yang dikirim untuk negatif atau memang misalnya ada ular masuk rumah? Apakah itu memang ada ular yang memang tidak sengaja masuk rumah gitu karena memang lingkungannya banyak oke. banyak alang-alang atau Tahu memang itu tahu dikirim dan bagaimana cara bedain. memperlakukan yang pertama cara membedakannya, yang kedua bagaimana kita memperlakukan binatang itu. Oke, Oke. cara bedanya mudah. Kalau binatang yang dikirim oleh kekuatan mistik selalu datang pada waktu malam Jumat. Pak, kalau dia datang malam Senin, itu nyasar. Dan yang kedua, binatang yang selalu dipakai itu adalah ular atau yang ditakuti dia. Kalau dia takutnya kelabang, dia lihat kelabang. Dia takutnya kecoa, dia lihat kecoa. Dia takutnya belatung, dia lihat belatung. Tetapi ingat, kalau itu benda roh yang dikirim, tempat itu bersih, hanya isi itu yang kotor. Dan biasanya diletakkan ada di depan pintu rumah atau belakang rumah. Dan itu selalu hari malam Jumat. Atau ada tanda darah. Kalau tanda darah itu biasanya tanda untuk membunuh. Itu tanda darah. Kalau nenek saya dulu sebelum saya bertobat mau bunuh orang itu kasih tanda dulu di pintu depan. Itu tanda apa? Satu keluarga ketumpas. Jadi dia kirim tanda dulu. Nah, ini saya beritahu tentang rahasia penting. Semua ilmu gaib kekuatan mistik itu yang berhubungan dengan santet atau logam itu melihat dari suhu panas. Apa saudara? Nah, misalnya kita tidur. Ini kan ada suhu panas. Tapi di sini ada lampu nyala. Kalau zaman dulu itu teplok, api nyala. Waktu dikirim itu bisa keliru nyasar kena lampu itu. Kenapa? Suhu panas. Nah, makanya ada suatu ilmu santet dikirim yang kena burung. Suhu panas. Ilmu mistik itu menggunakan suhu panas dalam tubuh manusia atau binatang. Makanya ilmu itu bisa nyasar. Makanya yang dikirim si A kena pembantunya. Nah, makanya dulu sebelum saya bertobat itu diajarkan. Diajarkan apa? Kalau saya tidur, samping bagian sana itu ada lampu nyala. Atau api nyala, suhu panas. Jadi kalau ada lawan yang ngirim saya, dor, kena situ dulu. Langsung saya siap-siap, sikat. Nah kalau kita udah bertobat percaya Tuhan, nggak usah pakai lampu atau minyak teplok. Ada Roh Kudus terang menyinari kegel. Jadi apa? Suhu apa? Suhu panas. Nah makanya suatu kali ada dikirimin santet yang pecah TV-nya. Karena TV itu menyala. Suhu panas. Karena ilmu mistik itu pakai suhu panas. Makanya dulu sebelum saya bertobat untuk menangkal ilmu santet supaya salah sasaran itu kasih itu. Makanya pelihara ayam, pelihara binatang, di waktu dikirim nyasar ke situ. Tetapi biasanya nyasari sekali, dua kali toh, tiga kali tepat. Karena biasanya langsung ngerti oh ini hari kelahiran. Nah, tapi pertama itu banyak gagalnya. Kalau ilmu santet, pertama dikirim pasti banyak gagalnya. Kedua, tiga baru berhasil. Nah, kecuali ilmu yang tinggi. Nah, sebelum saya bertobat itu langsung langsung. Nah, pengalaman saya, jadi semua mistik itu mengenai tubuh manusia itu lihat dari suhu apa? Suhu panas. Makanya sampai ada yang nyasar ke ikannya mati, les mati semua ikannya. Ikan itu kan dingin, tapi kan badannya panas untuk menyeimbang, ya kan? Burung, mati, suhu panas. Nah, repotnya rokok
dibuang, bek, nyala. Sampai dikirim 4, set, warning mati. Kenapa? Karena suhu panasnya dari mana? Rokok nyala. Dan lu udah tahu, orang rokok paling mudah disantet. Sebabnya saya belum makan. Oke. Teko apa? Hah? Tentang ilmu moksa. Hah? Kayak pembesar ilmu moksa loh. Pembesar raja zaman dahulu seperti Prabu Jayabaya, Patih Gajah Mada itu Moksa. ke langit juga. Kok seperti Tuhan Yesus ya? Apa mungkin sama saktinya ini? Makasih, Pak. Kita jelasin. Arti moksa itu menjadi kajiman manusia siluman. Tetap akan mengalami kematian dengan mati yang sama, tapi di alam gaib tubuhnya tidak diketemukan. Jadi yang disebut moksa itu sebelum saya bertobat itu hangus dengan api abadi. Jadi pada waktu bertapa seluruh badannya hilang. Itu kalau sudah sampai titik paling sempurna dalam ilmu batin. Nah, tapi sebenarnya itu bukan ke langit, masuk ke dunia gaib. Nah, masuk ke dunia gaib itu gimana? Jadi tubuhnya ini menyatu dengan dunia gaib. Sehingga dia tetap hidup, nemuin keluarganya, tapi tidak bisa wujud gini nih. Biasanya suara atau orang tertentu yang bisa lihat. Tetapi akan mengalami kematian sama dengan manusia biasa. Tapi mayatnya masuk alam gaib, tidak diketemukan. Rohnya gimana? Ingat, tetap dunia orang mati. Mati kemana? Ya tetap neraka. Jelas? Jelas? Ya artinya moksa itu sebenarnya itu hangus api abadi. Nah setelah saya bertobat, saya ngerti itu. Sebelum bertobat saya paham persis. Itu masuk apa? Dunia gaib. Oke? Terakhir. Malam Pak Daud. Malam Pak, nama saya Teriska. Saya mau nanya nih, kan nenek buyut dan kakek buyut saya itu semuanya ngilmu sebelum meninggal ya. Jadi kakek buyut saya itu macan putih dan nenek buyut saya ular. Sampai mereka itu waktu pas mau meninggal itu karena nenek buyut saya itu nggak mau ngelepasin. Dan susuknya itu di mana-mana, maaf kayak di payudara, di pantat. Jadi umur 90 sekian. Susah mati itu. Iya, sebelum meninggal itu umur 100. Maaf ya, payudara dan pantatnya itu kayak gadis, nggak ada kerut sama sekali. Nah, itu saya dengar kan kalau orang ngilmu itu, apalagi kakek buyut saya itu mau menurunkan ilmunya dulu ke om-om saya, tapi om saya menolak semua karena nggak ada yang berani. Nah, saya mau nanya, itu saya dengar kutuknya itu 7 turunan ya. Nah, saya kan nggak mau juga nanggung ya. Amit-amit gak, karena kan dari orang tua saya udah nggak ada yang pakai apapun gitu loh. Nah itu bagaimana ya untuk menghilangkan kutuknya? Oke. Nah gini, oke. Kutuk itu kalau dalam ilmu batin, ilmu gaib, mistik itu 7 keturunan. Arti 7 itu sempurna. Nah tetapi kalau di Alkitab itu 3-4 generasi, betul? Betul? Nah kalau orang kakek nenek buyut kita terlibat kuasa setan, itu kutuknya sampai ke anak cucu generasi 3 ke 4. Tapi kalau waktu generasi ketiga percaya Yesus bertobat, kutukannya yang bertobat ini lepas. Yang tidak bertobat tetap jalan. Nah, saya punya nenek. Saya ini bingung. Nenek saya ini masuk surga atau neraka? Saya bingung. Apakah dia terima Yesus atau nolak Yesus? Nenek saya sama dengan ini. Umur nenek saya ini adalah kebal sempurna dan ilmu anti api. Jadi dia itu, saya belum pernah melihat tokoh sakti yang tidur di atas api puluhan tahun. Saya baru melihat tuh nenek saya. Nenek saya guru, ini bambu lincah. Dia tidur di lincah itu dan di bawah itu api nyala. Waktu dia mau matinya susah. Seluruh tubuhnya sudah ada ulet-ulet. Tapi tidak bisa mati. Dia punya ilmu kebal sempurna. Bagian kakinya juga kebal.
Kenapa kebal? Karena kakinya pincang satu, bagian kaki kirinya. Nah, dan tubuhnya ini ditusuk kerisnya bengkong. Dimasukkan ke dalam air, dia punya ilmu ngambang di atas air, ngambang. Makanya orang mati susah juga, orang takut mati juga banyak, orang yang mau mati juga susah, betul nggak? Itu nenek saya tuh mau mati aja susah. Nah, sampai dikasih daun kelor, gale kelor, semua ilmu pantangan apapun dilakukan. Kebal api, kebal logam. Udah kebal logam, dia punya ilmu inti api, nyedot kekuatan api. Nah, suatu kali dia ngomong gini, Ton, kenapa ilmu kamu bisa lepas? Padahal kamu udah diwariskan semua ilmu. Saya karena bertobat percaya Tuhan Yesus. Dia ngomong ini, Ton, aku itu hanya mau mati. Kalau Yesusmu sakti, bisa membunuh aku percaya. Kalau gitu Nanek silakan tantang Yesus saja. Nenek saya ngomong apa? Yesus, kalau engkau sakti, bunuh saya. Belum selesai, langsung mati. Dan nenek saya itu punya ilmu poncosono. Tangan diputus, darah nitik tanah, nyatu lagi. Dibunuh, tek, langsung bangkit hidup lagi. Yang layat bubar, betul? Itu ilmu poncosono dia. Jadi dia susah mati. Begitu letakkan, plek, tek, hidup lagi. Nah, setelah dia tantang Yesus, dia mati. Sampai sekarang tidak bangkit-bangkit. Masih di kuburan. Nah, sebelum saya akhiri, semangat hidup itu penting. Jadi kenapa nenek saya bisa mati? Gara-garanya gini. Waktu saya umur 9 tahun, saya ngelihat kakek saya ilmu putih, nenek saya ilmu hitam. Itu dua-duanya jago bela diri. Dan mereka itu bertarung setiap hari. Dan tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Misalnya, untung saya tidak gila loh, Dada. Kakek saya ngelatihan, harus gini, harus gini, harus gini. Nenek saya ngomong, enggak bisa, harus gini, gini. Ribut, bertarung, Dada. Bertarung. Bertahun-tahun bertarung terus. Setelah kakek saya meninggal, dia tidak ada teman bertarung. Di situ semangat hidupnya hilang. Dia ngelatih saya, itu seperti tidak ada semangat hidup. Dia ngomong gini, waktu kakekmu hidup, aku ingin kalahkan dia terus. Setelah dia mati, kenapa dia tidak hidup lagi? Loh, udah. Begitu semangatnya hidupnya itu hilang. Langsung dia jatuh sakit. Badannya langsung kena ulet-ulet semua. Nah, di situ saya baru ngerti. Semangat itu penting. Apa saudara? Sangat penting. Wah dulu kalau diajar sama kakek nenek saya, aduh untung saya tidak mati. Bayangin, satu ngajar ini, satu ngajar ini. Kan beda. Karena apa? Nenek saya itu kan tendangannya hebat. Kakek saya kunciannya, pukulannya hebat. Dua-duanya bertarung terus setiap hari. Saya tidak pernah ngelihat pertarungan seperti itu. Pong, 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 pong. Terus yang ngeliatin ini. Nah setelah itu kecapek sendiri baru mereka latihan. Nah latihannya apa? Terus. Makanya ilmu dua-duanya serap saya semua. Dan waktu itu dia ngomong sama saya. Setelah kakek saya meninggal. Ngomong, untuk apa aku hidup? Maka dia minta mati. Jadi saudara. Hargailah keluarga saudara. Karena itulah yang membuat kita semangat untuk menuju masa depan. Betul? Betul? Dan kita harus percaya Tuhan. Dan yang kedua, hargai keluarga kita selama masih ada. Betul? Betul? Nah, mari kita bangkit berdiri saat ini. Saudara, angkat tanganmu saat ini. Ikutin semua untuk mematahkan kutuk. Dalam nama Tuhan Yesus, segala ikatan kutuk roh jahat, kuasa-kuasa setan
kuasa-kuasa kegelapan kami hancurkan, kami putuskan, kami patahkan dalam nama Yesus. Darah Yesus hancurkan segala kutuk. Darah Yesus hancurkan segala mantra. Darah Yesus hancurkan segala setan, segala roh-roh jahat, roh-roh setan, roh-roh kutuk, roh-roh kegelapan, keluar dari hidup kami demi nama Yesus. Darah Yesus bebaskan kami. Darah Yesus sucikan kami. Segala setan, segala jin, segala roh jahat, segala roh kegelapan, keluar demi nama Yesus. Darah Yesus bebaskan. Yang percaya katakan silakan duduk. Saudara, sebelum saya selesai, saya mau kasih pesan satu hal. Hargailah keluarga saudara. Karena apa saudara? Saya lihat nenek saya waktu kakek meninggal, dia tidak ada semangat hidup, tidak ada tujuan hidup, dan dia patah semangat dan dia meninggal. Jadi ingat saudara, selama saudara orang tua masih hidup, istri anak ada, hargailah. Kenapa? Itu sesuatu yang tidak bisa dibeli. Itu adalah anugerah.